Selamat pagi saudara, berjumpa lagi dengan saya di channel Valua Goroisa TV. Selamat untuk BNKP yang sedang melaksanakan sidang sinode yang ke-60. Saya berdoa kiranya pemimpin-pemimpin yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan akan muncul dan memimpin BNKP ini ke depan dalam durasi waktu 5 tahun. Dan kiranya melalui sidang sinode ini ada banyak evaluasi bagaimana pelayanan kita beberapa tahun belakangan. Dan biarlah itu boleh menjadi modal untuk memikirkan bagaimana supaya BNKP ini ke depan menjadi lebih baik. Boleh hadir di tengah-tengah dunia ini, membawa terang dan disukai oleh banyak orang. Nah, saudara-saudara, kali ini kita akan belajar mengenai Ulangan pasal 30 ayatnya yang ke-11 sampai 14. Namun saya mengajak kita terlebih dahulu untuk berdoa. Dan sebelum berdoa, saya ingin mengajak kita menyanyikan satu lagu yang memang dinyanyikan nanti pada hari Minggu ini, yaitu Buku Zinune nomor 29. Nah, saudara kalau melihat, memperhatikan lagu ini, sebenarnya lagu ini dinyanyikan dengan cepatnya, berjudul Masuno Sunon Rauge. Masuno Sunon Rauge lo walangi Yehova somu so teden raaga meno hewa aurima hore wa fangi wa de fama kau no oitaya mehaga soroinda uge gumbu wangori fima. Jadi itu dinyanyikan dengan semangat sesuai dengan ketukannya dan sesuai dengan bendera-bendera yang ada. Dan kalau lagu ini dinyanyikan seturut dengan aturannya, maka kita mendengarkan pujian itu dengan megah, ya, dengan megah. Silakan praktekkan dengan alat musik yang ada, pasti semakin mendukung untuk pujian ini boleh menjadi pujian yang harum di hadapan Tuhan dengan hati yang bernyanyi di dalam sukacita dan kegembiraan yang Tuhan anugerahkan. Mari kita berdoa. Allah Tritunggal, kami mau belajar firman. Tuhan singkapkan kebenaran ini bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, kita bersyukur ya untuk nats-nats di dalam Alkitab ini yang memang dicatat ataupun dikutip di tempat lainnya. Saya pernah berkata bahwa Perjanjian Lama itu dibaca dari kacamata Perjanjian Baru juga. Dan juga sebaliknya Perjanjian Baru dibaca juga dari kacamata Perjanjian Lama. Nah, saya secara pribadi itu sangat senangnya ketika melihat ayat-ayat tertentu misalnya dalam Perjanjian Lama itu disinggung rupanya dalam Perjanjian Baru. Misalnya bagian kita kali ini Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai 14 itu sempat disinggung oleh Paulus dalam Roma pasal 10 ayatnya yang ke 6, 7 dan 8 ya. Nah, tetapi nanti kita melihat bahwa sedikit ada pergeseran atau perubahan kata di situ yang dikutip oleh Paulus, dan apa maksudnya ini nanti saya akan memberikan penjelasan. Nah, saya bacakan kepada kita, sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu
dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Nah, saudara-saudara, kita perlu tahu bahwa hukum Taurat yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang Israel itu sifatnya unik. Unik kenapa? Karena jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain, Allah Israel itu adalah Allah yang sangat peduli dibandingkan dengan kepercayaan bangsa lain. Karena bangsa di sekitar orang-orang Israel pada waktu itu percaya kepada dewa-dewa. Ya. Dan dewa-dewa itu tidak seperti Allahnya Israel. Dewa-dewa itu seringkali membuat orang penasarannya. Artinya dia tidak punya tata aturan, dia tidak punya hukum, dia tidak punya semacam ajaran yang jelas. Sehingga umat atau orang-orang yang percaya kepada dewa-dewa ini, bangsa-bangsa lain itu, dibuat di dalam kebingungan. Mereka suka menerka-nerka apa yang dimaui, apa yang dikehendaki oleh sang dewa. Nah, berbeda dengan orang Israel. Jadi kehadiran hukum Taurat itu sebenarnya Bapak, Ibu, dan Saudara, itu sebuah keunikan yang menunjukkan bahwa Allah Israel itu, Allah Tritunggal itu, Allah yang mencintai orang Israel itu berbeda dengan dewa-dewa yang disembah oleh beberapa bangsa lain di sekitar orang-orang Israel. Allah Israel justru ingin menunjukkan dirinya. Jadi kehadiran Taurat itu sebenarnya penunjukan dirinya. Musa waktu datang ke atas itu menerima hukum dari Allah. Sebenarnya Allah sedang menunjukkan dirinya kepada orang-orang Israel. Dia menunjukkan cinta kasih. Jadi kehadiran Taurat itu sebenarnya harus diterima dengan kegembiraan. Harus diterima dengan sukacita. Harus diterima dengan penuh kegirangan. Karena Allah menyatakan dirinya. Allah menunjukkan dirinya. Allah mengungkapkan apa yang dia inginkan. Apa yang dikehendakinya bagi orang-orang Israel. Nah, orang-orang Israel harus menghargai itu ya. Orang Israel harus menghargai Allah yang begitu peduli itu, yang tidak membatasi dirinya, yang tidak menyembunyikan dirinya, yang transenden saja. Tidak. Tapi Allah Israel itu adalah Allah yang menyatakan diri, membukakan diri, menyingkapkan dirinya kepada umatnya. Itu keunikan. Nah, maka Allah meminta keseriusan. Allah meminta keseriusan dari orang-orang Israel ini. Makanya kalau misalnya kita baca ini ya, baik sebelum maupun sesudahnya, pasal 30 ini ya, sebelum nats kita dan juga sesudah nats kita ini. Ini sebenarnya peringatan tentang menuruti kehendak Allah ini. Itu sangat ditekankan di situ. Dan dia memberikan semacam ancaman di situ ya. Ya, ancaman. Kalau engkau memilih untuk taat, maka engkau akan diberkati. Ya, kalau engkau memilih untuk taat, engkau akan mengalami kehidupan. Tapi ketika engkau berontak, menolak, dan tidak mengindahkan apa yang Tuhan nyatakan, Tuhan kehendaki, maka yang terjadi apa? Kutuk dan kematian. Ya, kutuk dan kematian. Nah, saudara, ini pentingnya untuk kita bisa pelajari bersama bahwa Allah begitu serius dengan firman-Nya ini. Firman dalam bentuk Taurat dalam perjanjian lama ini ya, yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang Israel, Allah menuntut satu respons. Sekali lagi, Allah menuntut respons. Jadi saudara, dalam bentuk kasih karunia kadang orang salah mengerti. Ya, salah mengerti. Dia kira atau banyak orang mengira bahwa ya kasih karunia itu atau kasih Allah itu ya murni itu adalah anugerah dari Tuhan dan kita tidak perlu berbuat apa-apa, kita tidak punya tanggung jawab. Saudara, salah. Ya, sesuatu yang dipercayakan bagi kita, berarti kita dituntut untuk bertanggung jawab pada apa yang telah diberikan kepada kita itu. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang diberikan kepada kita,
maka sang pemberi itu mengharapkan sesuatu bagi kita. Apa itu? Tanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan melakukannya. Dan itulah yang dikatakan oleh Allah di dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini. Ya. Misalnya dalam ayat yang 11 itu dikatakan, sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Ayat 12, tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Jadi tidak ada alasan lagi ya. Tidak ada alasan lagi untuk berkata bahwa saya tidak tahu apa yang dikehendaki oleh Tuhan. No. Firman sudah dinyatakan. Apa yang ada di dalam pikiran Allah sudah disampaikan. Apa yang dikehendaki oleh Allah sudah disampaikan kepada umatnya ini. Nah sekarang kita dituntut untuk merespons. Ya, misalnya lagi ayat 13. Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Jadi dengan hadirnya Taurat itu menuntut sebuah tanggung jawab, menuntut sebuah respons yang positif, yang aktif dari kita dari apa yang telah Tuhan berikan itu. Taurat. Jadi Taurat itu misalnya ya di dalam Keluaran pasal 20 itu yang 10 hukum itu. Sebenarnya Taurat itu bukan hanya terbatas di 10 hukum ya. Makanya ada ada bilangan, ulangan ya. Itu sebenarnya adalah pemaparan ya, penjabaran daripada hukum-hukum yang 10 titah itu dijabarkan dalam kehidupan, dijabarkan dalam kehidupan bersosial, bermasyarakat, lalu bagaimana di dalam beribadah, bagaimana di dalam hukum-hukum moralnya, bagaimana relasi antar manusia, ya. Jadi kompleks, ya, ada banyak penjabaran di situ dan sebenarnya, ya, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu sudah ada di depan mereka, sudah disampaikan kepada mereka. Bukan hal yang terlalu jauh. Jadi sekarang yang dituntut kepada kita adalah tanggung jawab. Nah, tanggung jawab untuk melakukannya. Dan saudara, kita melihat ya, perlu melihat apa yang diungkap oleh Paulus di dalam Roma pasal 10. Seperti yang saya singgung tadi. Nah, ada semacam perubahan kalimat di situ ya, yang dinyatakan oleh Paulus. Saya bacakan misalnya ayat 6. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah yang akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Nah, ayat 14 persis ya, seperti yang dikutip oleh Paulus. Ayat 14, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Nah, keunikan yang ingin saya sampaikan melalui apa yang dikutip oleh Paulus, Paulus tidak mengutip secara secara utuh ya, utuh apa yang dikatakan dalam Ulangan pasal 30 ayat 11, 12, 13 ini. Dia tidak mengutip secara utuh lalu dia pindahkan langsung ya, atau dia kutip secara lengkap atau sempurna seperti yang dinyatakan dalam Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai 14 ini. Tapi kita melihat di situ ada semacam permainan kata ya yang diungkap oleh Paulus, dan ini penting saudara, ini penting. Nah, rupanya pemberitaan tentang Kristus itu sebenarnya bukan hanya dalam perjanjian baru. Paulus berani mengaitkan apa yang dikatakan dalam Ulangan pasal 30 ini ketika berbicara tentang apa itu. Seperti dikatakannya di situ tadi ya. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya pada kita supaya kita melakukannya. Nah, itu Paulus juga memberikan semacam
paraphrase ya, dia paraphrase kalimat itu di dalam ayatnya yang ke-6, tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga? Ya, Paulus meringkaskan, justru lebih ringkas. Apa yang dikatakan oleh Paulus lebih ringkas. Dan dia langsung mengaitkan dengan Yesus. Apa dikatakannya? Ayat yang ke-6 itu. Yaitu untuk membawa Yesus turun. Ya, untuk membawa Yesus turun. Nah, jadi bagi Paulus sebenarnya berita tentang Yesus ini sebenarnya sudah ada dalam perjanjian lama ini, dalam ulangan ini. Memang bentuknya pada waktu itu samar-samar ya. Masih samar-samar dalam perjanjian lama. Tapi Paulus dengan berani mengklaim bahwa sebenarnya itu adalah merujuk kepada Yesus. Ya, karena dia berani berkata seperti tadi, siapakah yang bisa membawa Yesus turun dari surga? Begitu ya. Siapakah akan naik ke surga? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Ya. Ayat 12. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita? Paulus menjawab, ini loh. Udah ada. Jadi di masa perjanjian lama, Taurat itu sudah dinyatakan. Dalam perjanjian baru menurut Paulus sudah disempurnakan. Jadi Taurat yang sudah ada dalam perjanjian lama itu sudah disempurnakan. Di mana? Di dalam Kristus. Ya, di dalam Kristus. Semua Taurat itu sudah disempurnakan, sudah lengkap, sudah utuh di dalam Kristus. Ya. Jadi saudara, gambaran-gambaran yang samar-samar dalam perjanjian lama itu sudah dijelaskan secara gamblang di dalam perjanjian baru. Dan Paulus berani berkata, itu Yesus. Dan demikian pula dengan ayatnya yang ke-13. Ya, ayat 13 daripada Ulangan pasal 30 ini, saya katakan tadi, saya bacakan juga, tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Jadi pengalaman soal laut ini, saudara, sebenarnya dalam kitab Keluaran dan Ulangan ini secara khusus itu menggambarkan sebenarnya laut itu dalam perjanjian lama seringkali digambarkan sebagai lambang daripada kematian, lambang daripada ancaman, lambang daripada bahaya, lambang daripada maut. Itu, saudara. Jadi dalam perjalanan orang Israel itu ketika mereka keluar dari Mesir yang harus melalui Laut Tiberau itu sebenarnya gambaran tentang bagaimana orang Israel harus mengalami proses diselamatkan dari maut. Jadi pengalaman mereka ketika mereka melewati Laut Tiberau itu ancaman tentang maut itu sangat dekat. Sangat dekat. Itu sudah di depan mata. Kematian itu sudah di depan mata. Tapi luar biasanya Allah melewatkan mereka dari kuasa maut itu, ya, melalui Laut Tiberau itu. Ya, nanti kalau kita baca sejarahnya itu kan orang-orang Mesir ya, atau utusan Firaun yang pergi mengejar orang-orang Israel itu harus mengalami maut itu. Sebenarnya orang Israel juga harus mengalami maut. Karena nggak main-main. Melewati Laut Tiberau itu bukan perkara mudah, Bapak Ibu. Ya, buktinya apa? Buktinya para tentara Firaun yang mengejar orang Israel itu mati terkubur di dalam lautan itu. Jadi sebenarnya dalam proses perjalanan orang-orang Israel itu ada gambaran-gambaran tentang bagaimana Allah menyelamatkan umatnya. Jadi melalui Laut Tiberau itu, ya, orang-orang Israel sebenarnya sudah mengalami kematian di sana. Tapi buktinya Allah memberikan kehidupan bagi mereka. Ya. Nah, Paulus berani mengklaim itu, ya. Saya melanjutkan ayat yang ke-7 dalam Roma pasal 10 ayat 7. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Ya. Jadi coba lihat ya.
Paulus dengan kejelian yang luar biasa, dengan pemikiran yang sangat tajam melihat dalam Keluaran pasal 30 itu. Paulus memberikan penafsiran yang begitu gamblang kepada kita. Oh, ternyata laut itu yang dilalui oleh orang-orang Israel itu adalah ancaman maut. Itu ada di ayat yang ke-7. Atau siapakah akan turun ke jurang maut? Ke jurang maut. Nah, saudara, kita melihat di situ keagungannya, kekayaan daripada firman Tuhan. Beautifulnya firman Tuhan itu. Indahnya firman Tuhan itu. Ketika kita pelajari dengan baik-baik. Oh Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebesaran-Mu Allah. Allah kami, Allah Tritunggal. Yang telah menyatakan betapa Engkau mengasihi umat-Mu. Jadi tidak ada alasan lagi bagi kita Bapak Ibu. Makanya dalam Ulangan pasal 30 tadi ayat yang ke-14 di situ dikatakan, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Jadi firman ini sudah ada di dalam hati dan di mulut. Nah, saya teringat ini bahwa apa yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan, khususnya dalam Perjanjian Baru, seringkali mengingatkan kita bahwa orang-orang yang sudah menerima Kristus secara pribadi, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka Roh Kudus akan menetap di dalam hatinya. Roh Kudus akan menguasai hidupnya, dan hidupnya itu akan dipenuhi oleh kebenaran daripada firman Tuhan. Makanya di dalam ayat ini dikatakan bahwa itu ada di mulutmu dan itu ada di dalam hatimu. Artinya apa Bapak Ibu? Ini yang diharapkan oleh Tuhan bagi umatnya. Artinya ada semacam integritas hidup. Jadi sebagai orang yang percaya harus bisa menunjukkan integritas daripada kehidupan itu. Antara keyakinan iman kita, firman yang sudah berdiam di dalam hati kita, Kristus yang sudah bertakhta di dalam hati kita, semestinya itu harus mewujud juga di dalam mulut kita. Artinya perkataan-perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang membawa berkat bagi banyak orang. Dan tentunya ini bagi orang-orang yang dikasihinya, umatnya, miliknya, kepunyaannya. Semestinya juga pemberitaan tentang siapa Allah, pemberitaan tentang siapa Kristus, pemberitaan tentang siapa Allah Roh Kudus yang menjaga dan memelihara kita dan yang membuat kita sekarang dijadikan sebagai umat daripada Allah. Maka tanggung jawab kita itu untuk mewartakannya, memberitakannya, menyampaikannya, menyaksikannya sebagai wujud daripada respons kita, tanggung jawab kita kepada apa yang telah Allah nyatakan kepada kita. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukurlah ya untuk setiap kesempatan dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini. Karena itu adalah tanggung jawab kita, itu adalah tugas kita. Nah saudara, tentunya yang dikehendaki dalam bagian ini adalah bukan hanya sekedar vea-vea ya, bukan hanya sekedar ngomong besar tentang firman Tuhan ya. Luar biasa kalau mengajar, luar biasa kalau memberitakan firman Tuhan. Tapi yang dituntut juga bagi kita adalah tanggung jawab kita dalam kehidupan keseharian kita. Jadi bagi hamba-hamba Tuhan ini sebenarnya tantangannya, karena keseriusan daripada Tuhan dalam bagian ini, Ulangan pasal 30 ini, seperti saya katakan di awal bahwa sebenarnya kalau kita baca secara keseluruhan ayat-ayat yang ada dalam Ulangan pasal 30 ini, dia menuntut kepada kita keseriusan, kesungguhan, komitmen untuk sungguh-sungguh melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau tidak, engkau akan berhadapan dengan kematian, kutuk, maut. Tapi kalau engkau mau
taat dan setia, mengikut, menjalankan, melakukan apa yang telah difirmankan oleh Allah, maka engkau akan berhadapan dengan berkat kehidupan dan segala sukacita surgawi disediakan oleh Allah bagi setiap kita. Kiranya kita diberkati oleh Tuhan. Amin.